pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang jaringan pada manusia. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami kelompok 1 dari kelas F yang beranggotakan Afifa, Alifa, Amanda, Amori, Andina, Angelina, Askila, Cecilia, dan saya sendiri Azumi. Jaringan dasar pada manusia terdiri dari 4 jenis yang berbeda, yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan syaraf. Yang selanjutnya akan dibahas lebih oleh teman-teman saya. Kepada Afifa dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik berbentuk silinder dengan pola lurik, memiliki banyak inti dan melekat pada rangka. Otot lurik bekerja secara sadar. Yang kedua, otot polos. Otot polos berbentuk gelondong dengan kedua ujung yang meruncing, mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah sel. Otot polos bekerja di luar kesadaran. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, mempunyai satu atau banyak sel yang terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja di luar kesadaran. Jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan kalonggar. Ia terletak pada makrofag, sel T dan juga sel plasma. Berfungsi sebagai pembungkus atau pelindung organ. Ciri-cirinya yaitu sel ini tidak terhimpit apabila hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya. Yang kedua yaitu ada jaringan ikat padat. Ia terletak pada tendon dan ligamen. Berfungsi sebagai penghubung tulang dengan tulang lainnya. Ciri-ciri juga sama dengan longgar, yaitu tidak berhimpit apabila hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya. Yang ketiga ada jaringan lemak yang berfungsi sebagai energi dan penyimpan energi. Struktur jaringan lemak ialah membran sel, tetesan lemak, dan inti sel. Yang keempat ada jaringan tulang rawan yang berfungsi sebagai penghubung antar tubuh manusia. Strukturnya ialah matriks teritorial, kondrosit, lakuna, dan kapsul tulang rawan. Jaringan darah. Fungsi utama dari jaringan darah yaitu mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel seluruh tubuh. Keseluruhan komponen yang tersusun atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Jaringan darah ditemui di depan pembuluh darah dan jaringan bilik jantung. Jaringan tulang yaitu jaringan ikat yang mengandung banyak kalsium dan garam fosfor. Fungsi jaringan ini melindungi organ dalam dan mendukung fosfor tubuh serta untuk menyusun sistem rangka. Letaknya terdapat di seluruh rangkaian manusia. Epitel pipi selapis yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipi, dan seluruh sel dari epitel ini terletak di atas membran basal. Fungsi dari epitel ini untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Yang kedua adalah epitel pipi berlapis banyak yang terdiri dari satu sel berbentuk pipi, akan tetapi pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Fungsi dari epitel ini untuk proteksi atau perlindungan. 3. Epitel kubus selapis. Jaringan ini berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Jaringan ini dapat kita temukan pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, dan juga lensa mata. 4. Epitel kubus berlapis. Jaringan ini berfungsi pula dalam lapisan pelindung, sekresi, ekskresi, dan absorpsi yang terdapat pada kelenjar minyak, kelenjar keringat, pada kulit. Silinder selapis terletak di saluran pencernaan, bronkus, paru-paru, rahim, dan beberapa kelenjar dan organ lainnya. Sedangkan silinder berlapis terdiri atas lebih dari satu lapis sel. Sel pada lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Kelenjar kolumner peristravikas terdapat pada tenggorokan, saluran pernapasan, dan saluran sperma. Fungsinya yaitu untuk melancarkan sekresi. Dan yang kedua itu ada epitel transisional terdapat pada organ yang mengalami peregangan. Misal seperti ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ciri-cirinya di antara sel-sel ada berbentuk panjang, pipih, dan kubus. Saraf atau neuron terdiri dari dendrit yang berbentuk seperti cabang berfungsi membawa impuls ke badan sel. Badan sel bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Nukleus atau inti sel saraf berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Selubung mielin bagian sel yang membungkus akson. Neurin atau akson penjuluran badan sel berfungsi mengirim sinyal atau impuls. Nodus transpir bagian atau titik akson yang tidak terbungkus selubung mielin. Sel cawan penunjang sel saraf berupa lemak berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf.